atau bisa sampai diperlakukan lebih istimewa lagi. Tetapi ada juga manfaat untuk manusia ketika ia memiliki hewan kesayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama aku Fitri ya. Terima kasih ya kalian sudah mau klik video ini dan terus tonton video-video aku yang lainnya. Kali ini aku akan membawakan cerita tentang hewan kesayangan dan manfaatnya. Semoga cerita ini juga menarik ya untuk kalian dan langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Check it out. Beberapa orang pasti memiliki hewan kesayangan. Sebagian pecinta hewan pasti mereka memiliki hewan kesayangan. Bahkan tidak sedikit dari mereka juga menjadikan hewan kesayangan itu menjadi layaknya sahabat atau bisa sampai diperlakukan lebih istimewa lagi. Hewan kesayangan yang populer biasanya adalah hewan yang memiliki kepribadian yang menyenangkan, seperti setia pada pemeliharanya atau memiliki penampilan yang menarik, kecerdasan, dan kemampuan tertentu seperti mengeluarkan suara yang indah. Beberapa hewan dapat dipelihara dengan dasar altruistik dan diterima oleh seseorang terlepas dari sifat-sifat yang biasa disebutkan, yang tadi disebutkan sebelumnya. Orang-orang paling sering memelihara hewan kesayangan biasanya untuk mendampingi kehidupannya sehari-hari, untuk melindungi rumah atau properti, atau karena hewan tersebut memiliki kecantikan atau daya tarik tertentu. Sebuah penelitian di Kanada pada tahun 1994 menemukan bahwa alasan paling umum untuk tidak memiliki hewan kesayangan adalah kurangnya kemampuan untuk merawat hewan saat berpergian, kurangnya waktu, dan ketidakadaan tempat tinggal yang sesuai. Sementara ketidaksukaan pada hewan menjadi alasan yang kurang umum. Beberapa ilmuwan atau ahli etika dan organisasi pendukung hak asasi hewan telah menyuarakan keprihatinan atas pemeliharaan hewan kesayangan karena kekurangannya otonomi dan objektifikasi hewan non-manusia. Pemeliharaan hewan dapat merugikan kesehatan hewannya jika persyaratan tertentu tidak dapat dipenuhi. Isu penting dalam hal ini adalah pemberian pakan yang tidak sesuai atau tidak tepat yang dapat menghasilkan efek klinis. Jadi, pemberian pakan yang tidak sesuai bisa membuatkan hewan itu jadi sakit atau bisa meninggal juga. Konsumsi coklat atau anggur pada anjing bisa berakibat fatal kepada anjing tersebut, misalnya. Spesies tanaman hias tertentu juga terbukti beracun jika dikonsumsi oleh hewan kesayangan. Contohnya termasuk philodendron atau bakung paskah yang dapat menyebabkan kerusakan ginjal parah pada kucing, serta katsuba, begonia, dan lidah buaya yang sedikit beracun juga bagi anjing. Hewan kesayangan, terutama anjing dan kucing, di tengah-tengah masyarakat industri juga sangat rentan terhadap kegemukan. Hewan kesayangan yang kelebihan berat badan terbukti memiliki resiko lebih tinggi terkena diabetes, masalah hati, nyeri sendi, gagal ginjal, bahkan kanker. Kurangnya olahraga dan diet tinggi kalori terhadap hewan kesayangan dianggap sebagai kontributor pertama untuk kegemukan hewan pada hewan kesayangan kalian gitu. Jadi hewan juga nggak boleh terlalu gemuk, nggak boleh sampai obesitas karena bisa menyebabkan penyakit-penyakit tadi sama kayak manusia aja gimana gitu. Tetapi ada juga manfaat untuk manusia ketika ia memiliki hewan kesayangan. Telah dipercaya secara luas di masyarakat dan di antara berbagai banyak ilmuwan bahwa hewan peliharaan mungkin membawa manfaat kesehatan mental dan fisik yang bagi pemiliknya. Institut Kesehatan Nasional atau NIH pada tahun 1987 dengan hati-hati menyatakan bahwa data yang ada menunjukkan manfaat yang signifikan. Perbedaan pendapat datang dari studi Rand Corporation pada tahun 2017 yang menemukan bahwa setidaknya dalam kasus anak-anak, memiliki hewan peliharaan sendiri tidak dapat meningkatkan kesehatan fisik atau mental dengan jumlah yang signifikan secara statistik. Sebaliknya, penelitian ini menemukan bahwa anak-anak yang sudah cenderung sehat lebih mungkin untuk mendapatkan hewan peliharaan.
Sayangnya, melakukan uji coba acak secara jangka panjang untuk menyelesaikan isu ini akan terlalu mahal atau tidak mungkin dilaksanakan. Hewan kesayangan mungkin memiliki kemampuan untuk menstimulasi pemelihara mereka, khususnya orang tua, dengan menyediakan hewan untuk dirawat, untuk berolahraga bersama, dan untuk membantu mereka sembuh dari masa lalu yang bermasalah secara fisik maupun psikologis. Hewan pendamping juga dapat membantu seseorang untuk mempertahankan tingkat kebahagiaan yang dapat diterima, meskipun ada gejala-gejala gangguan hati seperti kecemasan atau depresi. Memiliki hewan kesayangan juga dapat membantu seseorang untuk mencapai tujuan kesehatan, seperti menurunkan tekanan darah atau tujuannya mental seperti mengurangi stres. Jadi, memiliki hewan peliharaan juga bisa membuat kalian untuk lebih sehat gitu, lebih bahagialah intinya gitu. Jadi nggak akan stres gitu kalau punya hewan peliharaan. Ada bukti bahwa memiliki hewan kesayangan dapat membantu seseorang menjalani hidup yang lebih lama dan lebih sehat. Dalam sebuah penelitian pada tahun 1986 terhadap 92 orang yang dirawat di rumah sakit karena penyakit koroner dalam setahun, 11 dari 29 pasien yang tanpa hewan kesayangan telah meninggal. Dibandingkan dengan hanya 3 dari 52 pasien yang memiliki hewan kesayangan. Jadi, eh, hidup orang yang mempunyai riwayat penyakit berat di rumah sakit itu lebih banyak yang meninggal karena mereka tidak punya hewan kesayangan gitu, tapi yang punya hewan kesayangan lebih jangka waktunya lebih panjang gitu maksudnya gitu. Jadi mungkin ya hewan kesayangan juga bisa membuat imun tubuh kita naik karena bahagia gitu punya hewan kesayangan karena terlalu sayangnya itu gitu. Memiliki hewan kesayangan terbukti secara signifikan mengurangi trigliserida dan resiko penyakit jantung pada orang tua. Sebuah studi oleh NIH menemukan bahwa orang yang memelihara anjing lebih kecil kemungkinannya untuk meninggal akibat serangan jantung daripada mereka yang tidak memeliharanya. Ada beberapa bukti bahwa hewan kesayangan mungkin memiliki efek terapeutik dalam kasus demensia. Studi lain menunjukkan bahwa untuk orang tua, kesehatan yang baik mungkin merupakan persyaratan untuk memiliki hewan kesayangan dan bukan sebagai hasilnya. Anjing yang dilatih menjadi anjing pemandu dapat membantu orang dengan gangguan penglihatan. Anjing yang terlatih di bidang terapi dengan bantuan hewan juga dapat bermanfaat bagi penyandang disabilitas lainnya. Orang-orang yang tinggal di fasilitas perawatan jangka panjang seperti panti jompo mungkin mendapatkan manfaat kesehatan dari hewan kesayangan. Hewan kesayangan membantu mereka mengatasi masalah emosional yang terkait dengan penyakit mereka. Mereka juga menawarkan kontak fisik dengan makhluk hidup lainnya, sesuatu yang sering kali hilang dalam kehidupan orang tua. Jadi kan kalau misalkan di panti jompo tuh banyak orang tua yang ditinggalkan oleh anaknya gitu, mereka kesepian dan bisa jadi teman-teman dia juga di sana gitu, hewan-hewan kesayangan seperti anjing, kucing atau yang lainnya gitu. Hewan kesayangan untuk panti jompo dipilih berdasarkan ukuran tubuh hewan, intensitas perawatan hewan yang dibutuhkan, dan populasi serta ukuran institusi. Hewan kesayangan yang tepat dipilih melalui proses penyaringan dan jika hewan tersebut adalah anjing, ia akan diberi program pelatihan tambahan untuk menjadi anjing terapi. Jenis anjing terapi yang paling banyak ditemukan adalah anjing kunjungan terapeutik yang dibawa untuk mengunjungi rumah sakit, panti jompo, fasilitas penahanan, dan fasilitas rehabilitasi. Hewan peliharaan yang berbeda membutuhkan perhatian dan perawatan yang berbeda-beda. Misalnya, kucing mungkin memiliki persyaratan perawatan yang lebih rendah daripada anjing. Ya mungkin kalau misalkan anjing lebih ribet lah ya, ada pelatihannya, ada apa. Kalau kucing lebih gampang untuk jadi persyaratan perawatannya gitu. Dari antara kalian ada juga nggak yang punya hewan kesayangan atau apa yang kalian pelihara di rumah? Biasanya kebanyakan ya kucing, anjing, burung, atau ikan gitu kan. Kadang ya memang mereka itu bisa jadi temen nggak sih? Temen curhat, temen main gitu, temen ngobrol di rumah gitu kan. Dan ya emang gemes banget dan pereda lelah, pereda stres juga. Jadi kalau kalau lagi stres, lagi capek gitu ketemu sama hewan peliharaan itu salah satu
solusi buat kita biar nggak stres gitu, jadi enak aja buat mainnya, ada teman main gitu. Aku juga punya hewan kesayangan, dulu tuh punya 2, yang satu burung, yang satu, kucing. Tapi sayangnya kucing aku mati karena virus, baru kemarin-kemarin lah, beberapa hari kemarin. Sedih sedih terus sakit nggak sih kalau misalkan kalian ditinggalin oleh hewan kesayangan kalian? Galaunya tuh lebih-lebih diputusin sama pacar gitu. Semoga ya pokoknya doa aku cuman semoga hewan-hewan kesayangan kalian semua pada baik-baik aja, sehat dan panjang umurnya ya. Dan hewan kesayangan yang lagi sakit semoga segera sembuh. Dan terutama buat para kalian yang pemiliknya semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Sekian pembahasan dari aku tentang hewan kesayangan. Aku Fitria pamit undur diri and see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.